Untuk mengetahui informasi terbaru terkait perang Iran-Israel yang semakin memanas, sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Ismail Amin langsung dari kota Qom, Iran. Ismail, bagaimana eskalasi serangan Iran maupun Israel hari ini? Ya Mbak Eva, sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa semalam Iran melancarkan serangan baru. Ada dua gelombang serangan yang dilakukan. Serangan pertama dilakukan pada pukul 00.30 yang ditujukan ke Haifa dan Tamar. Disebutkan bahwa serangan rudal presisi menghantam kilang minyak Haifa dan juga dikabarkan adanya ledakan tambahan dilaporkan ada di ladang gas Tamar. Kemudian gelombang kedua menargetkan Tel Aviv, Asdod, dan Israel Tengah. Dan disebutkan serangan besar-besaran ini secara terkoordinasi itu menggunakan drone dan rudal. Dan ini pertama kalinya Iran menggunakan rudal Khaybar Shekan yang disebut berkepala hulu ledak dengan daya ledak yang tinggi dan juga presisi yang akurat. Disebutkan sejumlah kerusakan terjadi di Tel Aviv dan juga tempat penelitian, markas penelitian Iran di Tel Aviv juga mengalami kerusakan. Bahkan disebutkan adanya kebakaran hebat menimpa laboratoriumnya. Sementara di Iran sendiri sampai tadi malam memang masih terjadi serangan dari Israel, terutama di provinsi Azerbaijan Timur, menyebabkan ada 30 tentara yang tewas dan 1 petugas Hilal Ahmar. Dan sampai siang ini tidak ada lagi serangan baru dan disebutkan bahwa Iran kemungkinan besar akan lebih memfokuskan serangan-serangan yang dilakukan oleh agen-agen Mossad yang berada di Iran. Disebutkan baru-baru ini sudah ada penangkapan 14 agen Israel, terutama di Provinsi Fars ada 2 yang baru-baru ditangkap, terbukti membawa senjata dan bahan peledak. Oleh karena itu Iran sudah mulai melakukan penangkapan dan juga mengingatkan kepada warga untuk segera melaporkan ketika melihat aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Untuk menanggulangi hal ini juga pemerintah Iran sudah mulai melakukan pembatasan penggunaan media sosial, terutama WhatsApp dan Instagram. Iya, soal pembatasan penggunaan media sosial, bagaimana masyarakat di sana, warga negara Iran merespon terkait dengan pembatasan dari pemerintah ini? Ya, sebagaimana diberitakan, rakyat Iran dari awal mendukung serangan ini. Kemarin melakukan aksi unjuk rasa, jutaan warga Iran keluar di berbagai kota besar di Iran, keluar ke jalan, bahkan sampai malam hari mengadakan unjuk rasa mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran atas serangan Iran ke Israel ini, sekaligus mengecam serangan Israel atas Iran. Otomatis ketika dilakukan perintah untuk mengurangi penggunaan media-media sosial tertentu, mereka tidak ada keluhan apa-apa karena juga Iran punya media sosial sendiri. Dan kami lihat terbukti, kami lihat penggunaan WhatsApp sudah mulai berkurang, begitupun juga Instagram. Apalagi memang pemerintah Iran, terutama Badan Intelijen Iran menegaskan ketika ada warga Iran ataupun warga asing yang berada di Iran melakukan kerjasama, terbukti melakukan kerjasama dengan Israel, terutama dalam menyebarkan informasi ataupun menyatakan dukungan kepada Israel, maka akan dilakukan tindakan tegas. Baik, apa kemudian pernyataan terbaru dari otoritas Iran terkait dengan serangan dan juga jumlah korban dari pihak Iran? Ya, sebagaimana diberitakan, korban dari Iran 90% dari kebanyakan dari warga sipil. Ini yang menyebabkan pemerintah dan angkatan bersenjata Iran marah dan menegaskan bahwa akan senantiasa melakukan serangan balasan selama diperlukan. Dan ini terbukti dengan serangan-serangan dahsyat yang dilancarkan angkatan bersenjata Iran ke wilayah Israel. Presiden Pezeshkian menyebutkan bahwa keamanan rakyat Iran adalah tanggung jawab pemerintah dan angkatan bersenjata Iran dan akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan.
Ya, Ismail, lalu bagaimana dengan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di Iran, khususnya di Tehran? Ya, KBRI Tehran sendiri sudah mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran. Ada sekitar hampir 400 orang warga negara Indonesia di Iran, tersebar di sejumlah kota di Iran, terbanyak ada di kota Qum. Dihimbau oleh KBRI agar warga Indonesia yang berada di Iran senantiasa waspada, senantiasa berkomunikasi dengan KBRI Tehran, dan bersedia untuk kemudian dilakukan antisipasi evakuasi kalau memang diperlukan. Soal rencana evakuasi, apakah ada informasi terbaru dari pihak KBRI? Ya, dari pihak KBRI Tehran sendiri menentukan beberapa langkah, beberapa tahap. Ada siaga 1, siaga 2, dan untuk sementara masih berada di siaga 2. Jika sudah diumumkan bahwa telah berada di tahap siaga 1, maka warga negara Indonesia akan dilakukan evakuasi. Namun sampai saat ini kami melihat kondisi sendiri, situasi dan kondisi terkini masih relatif aman. Masyarakat Iran juga tidak diliburkan, sekolah-sekolah masih aktif, begitupun kantor-kantor. Kami juga melihat sendiri masyarakat Iran beraktivitas secara normal dan biasa. Baik, stay safe dan terima kasih Ismail Amin, kontributor Metro TV untuk informasinya langsung dari kota Qom, Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.